Alhamdulillah dengan kejembaran rahmaniyah yang Allah berikan melalui guru agung kita di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bernapas hidup untuk berzikir kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Pengabdian melalui guru mursyid kita. Kita berada di bulan Rabiul Awal. Dalam kelahirannya ahli sufi dunia nomor satu. Rabiul Awal kita ambil huruf ainnya. Wa amal ainu fi hadis syahr Abdullah. Guru kita pada bulan Rabiul Awal yang terdiri daripada 9 huruf memaknai huruf ainnya itu adalah Abdullah. Abdullah adalah pangkat. Ya. Jadi Abdullah ini adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi seorang manusia yang menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan penuh keimanan, penuh kepatuhan, yang tunduk, yang pasrah dalam pengabdiannya kepada Allah. Karena tidak ada jin dan manusia yang diciptakan oleh Allah kecuali untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dalam pengabdiannya kepada Allah, jin dan manusia pangkat tertingginya adalah sebagai Abdullah. Dia rela melepaskan kebebasannya sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah makhluk yang sempurna. Dia rela melepaskan kebebasannya. Serta dia rela menjual dirinya kepada Allah demi untuk melaksanakan kewajibannya yang diamanatkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dan pangkat tertinggi yang diraih oleh awalun nasi fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Nah, ini yang memperolehnya. Ya. Jadi pangkat tertinggi sebagai Abdullah diraih oleh awalun nasi fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Yaitu manusia pertama dalam penciptaannya dan manusia terakhir dalam penurunan atau diutusnya. Beliau dilahirkan oleh wanita mulia. Aminah namanya. Di kota Mekah yang dimuliakan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Muhammad bin Abdullah namanya. Yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih berada di dalam rahim sang ibu 2 bulan umurnya. Beliau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Diciptakan oleh Allah sebelum adanya Nabi Adam. Dikatakan dalam satu kitab, laulaka ya Muhammad ma khalaqtus samawati wal ard wa ma fihima. Kalau bukan engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit, tidak menciptakan bumi beserta isinya. Luar biasa. Adanya langit dan bumi beserta isinya, termasuk kita adalah diciptakan karena diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Dipuji oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh sebagai Abdullah.
yang termulia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar Allah berfirman kepada beliau, tertunduk mendengar kalimat itu dari Allah. Dan dalam kitab Qatauhul Qatausul dikatakan, Ya Rob, Nabi Muhammad menjawab ucapan Allah. Kalau memang langit dan bumi beserta isinya itu diciptakan karena diriku, lalu aku ini untuk siapa ya Rob? Allah berfirman, Antali ya Habibi. Muhammad, engkau aku ciptakan khusus untuk aku jadikan sebagai kekasihku. Ya Muhammad. Lalu Allah berfirman, engkau telah mengetahui hai Muhammad, untuk siapa engkau aku ciptakan. Ya Muhammad. Lalu, tahukah engkau untuk siapakah aku ini ya Muhammad? Maka Nabi pun tertunduk kembali. Diam tidak menjawab. Sehingga Allah berfirman, dengarkan ya Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu. Aku ini adalah untuk umatmu yang berselawat kepadamu, ya Muhammad. Adanya Allah adalah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah yang mendapatkan anugerah yang agung dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu sebagai kekasihnya. Sehingga bagi siapa saja yang menyebut, yang berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai wasilah. Diciptakannya langit dan bumi beserta isinya, dan wasilah diangkatnya doa dan hajat-hajat umatnya oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah. Bagaikan hartawan yang menjadi wasilah, yang menafkahkan rezekinya, menjadi wasilah antara Allah dan para fuqara tersebut untuk Allah menyampaikan rezeki para fuqara melewati tangan-tangan orang yang dermawan, yang memiliki harta. Nabi Muhammad SAW sebagai guru, bagaikan seorang guru yang menjadi wasilah sampainya seorang murid, seorang salik kepada Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alayya salatan wahidatan. Barang siapa yang membaca salawatku, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, satu kali saja. Sallallahu alaihi biha asran. Maka Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 kali salawat. Wa man shalla alayya asran. Sallallahu alaihi biha mi'atan. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah berselawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan. Sallallahu alaihi biha alfan. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah berselawat 1000 kali kepadanya.
Wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Dan barang siapa yang membaca selawat kepadaku 1000 kali, maka jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Seseorang yang memiliki pangkat Abdullah dapat menyelamatkan umatnya sebagai pelantara, sebagai wasilah. Begitu pula kita diciptakan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh karena adanya guru mursyid. Tanpa adanya guru mursyid, tanpa adanya Aba Aus, kita tidak akan diciptakan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi keberadaan kita semua adalah diciptakan oleh Allah berdasarkan karena adanya guru mursyid. Guru mursyid adalah sebagai wasilah kita untuk sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasilah kita untuk sampai kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Nukila, dinukil, diambil anba di salaf annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'zinu rabbahu lihuduri haflati maulidih wa bihudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya wa bidzalika tanazalur rahmah. Dinukil, diambil dari ucapan-ucapan sebagian ahli salaf, salafus solihin, yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya kepada para muridnya, mempraktekkan ilmunya, dipertontonkan kepada murid-muridnya, sehingga muridnya dapat melihat guru tersebut sebagai pelajaran yang mengajarkannya, yang menuntunnya terhadap Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yasta'zinu Rabbah, memohon izin kepada Tuhannya. Lihuduri haflatil maulidihi, untuk menghadiri haflah kelahirannya, peringatan kelahirannya. Sekarang adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini. Yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah menduduki hari yang ke-15 kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kemarin kita juga telah memperingati hari lahirnya guru kita yang mulia Sayyidina Maulana Muhammad Abdul Ghawsif Mas'ud Qadasallahu sirrahu. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Tuhannya. Maulidnya guru kita, memperingati kelahiran guru kita yang kemarin digelar di Tugu Monas dalam keadaan yang luar biasa. Pada sesungguhnya itu adalah memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hening suasana di Tugu Monas, begitu syahdu, begitu tenang. Kenapa? Karena di situ wa bihudurihi hadrat arwahul anbiya wal awliya, kita memperingati hari lahirnya guru kita
sama dengan memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab kita memperingati maulid guru kita. Dengan sebab kita memperingati maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirlah arwahul anbiya wal aulia. Hadir di tempat tersebut arwahnya para nabi, arwahnya para aulia, Allah arwahnya para suhada wasidikin. Hadir arwahnya para nabi, hadir arwahnya para aulia, hadir aulia para suhada, hadir arwahnya para siddiqin, hadir arwahnya para solihin, hadir arwahnya para nyawa-nyawa, ruh-ruh yang disucikan oleh Allah, ruhul muqaddasah. Wabizalika, dengan sebab itu semua, tanzilur rahmah, maka turunlah rahmat di tempat tersebut dan sekitarnya. Dengan adanya peringatan Maulid Guru Agung, dengan adanya peringatan Maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tenanglah suasana ibu kota yang sedang carut marut. Itu yang dimakan tanazzalur rahmah. Turunlah rahmat. Turunlah perhatian Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua umat baginda Rasulullah, kepada kita semuanya murid dan orang-orang yang mencintai Guru Agung Sayyidina Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghausifullah Masbul. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Luar biasa. Terdapat dalam kitab Fawaidul Muhtarah kehadiran Rasulullah, kehadiran arwah-arwah para nabi, para aulia, para suhada, para siddiqin, wasalihin, wal muqaddisin di dalam haflatu maulid. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Berkah segalanya semuanya selamanya. Bibarakati Syekhina umur bi arwahina Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghasaful Masdud Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.